Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, senang mendengarnya. Saudara, pada hari ini kita kembali untuk mempelajari tentang mata kuliah keterampilan menulis. Anda sudah siap untuk mengikuti perkuliahan pada hari ini? Siap? Baik. Saudara, pokok bahasan kita pada kali ini adalah karangan persuasi. Saudara, tentunya Anda sudah memiliki jenis karangan yang Anda kuasai tentunya ya, yaitu karangan deskripsi, kemudian narasi, eksposisi, argumentasi, dan sekarang kita akan membahas tentang karangan persuasi. Saudara, sebetulnya karangan persuasi ini adalah karangan yang bertujuan untuk mempengaruhi si pembaca bahwa setelah pembaca membaca karangan tersebut, nanti pembaca akan mengikuti keinginan si penulisnya. Oleh sebab itu, persuasi adalah salah satu seni verbal ya, yang bertujuan untuk meyakinkan seseorang agar melakukan sesuatu yang dikehendaki pembicara pada waktu tertentu ya, atau waktu yang akan datang sehingga dapat mempengaruhi sikap si pembaca tersebut. Nah, oleh sebab itu saudara, persuasi ini tidak mengambil bentuk paksaan ataupun bentuk kekerasan terhadap orang yang menerima persuasi. Jadi silakan mereka hanya sekedar mempengaruhi saja ya. Kemudian saudara, bisa kita simpulkan bahwa karangan persuasi ini adalah karangan yang berisi paparan yang berdaya bujuk, kemudian berdaya ajuk ya, ataupun berdaya himbau yang dapat membangkitkan ketergiuran si pembacanya untuk meyakini dan menuruti himbauan tersebut ya, baik secara implisit maupun secara eksplisit yang tentunya dilontarkan oleh penulisnya. Jadi apa yang disampaikan oleh si penulis dalam karangan persuasi ini membuat si pembaca untuk melaksanakan apa yang diinginkan oleh si penulisnya. Saudara, untuk dapat menyusun karangan persuasi yang efektif, tentu saja ini diperlukan kemampuan menciptakan persuasi itu sendiri, yaitu kemampuan memanfaatkan alat-alat persuasi itu yang berupa bahasa, ya, kemudian nada, lalu detail, kemudian pengaturan atau organisasi, dan juga kewenangan. Nah, saudara, tentu saja bentuk-bentuk persuasi yang sering digunakan ini contohnya seperti bentuk-bentuk persuasi yang dikenal pada umumnya ya, yaitu iklan-iklan pada surat kabar, kemudian majalah ya, kemudian selebaran-selebaran, kampanye lisan, dan sebagainya. Nah, semua bentuk persuasi tersebut sebetulnya biasanya menggunakan pendekatan emotif. Nah, jadi ini akan mempengaruhi, maksudnya mempengaruhi si pembacanya. Nah, tujuan persuasi itu sendiri sebetulnya persuasi itu bertujuan untuk mengubah pikiran orang lain dan berusaha agar orang lain itu dapat menerima dan melakukan sesuatu ya yang kita inginkan. Jadi setelah mereka membaca hasil karangan kita, misalnya Mari Menabung, ya nanti setelah mereka selesai membaca Mari Menabung, itu mereka akan menabung. Nah, kemudian saudara, untuk menerima dan melakukan sesuatu yang kita inginkan, ini penulis ya, penulis yang diinginkan oleh si penulis tersebut, maka perlu diciptakan suatu dasar, yaitu dasar kepercayaan. Jadi sebetulnya kalau kita mampu untuk meyakinkan dan mempengaruhi si pembaca, yakinlah bahwa pembaca akan mengikuti keinginan si penulisnya, keinginan kita ya. Nah, oleh sebab itu saudara, Anda perlu mengetahui dasar-dasar persuasi itu sendiri. Nah, sebetulnya dasar-dasar persuasi ini bisa kita lihat yang pertama itu watak dan kredibilitas. Nah, persuasi akan berlangsung sesuai dengan harapan pembicara itu bila para hadirin, misalnya itu para pembacanya, telah mengenal watak pembicara itu sendiri atau wacak si penulisnya.
Itu ya kalau ditulis. Kemudian yang kedua, kemampuan mengendalikan emosi. Nah, saudara, mengendalikan emosi itu diartikan sebagai kesanggupan si pembicara ataupun penulis ya untuk mengorbankan emosi dan sentimen terhadap hadirin ataupun terhadap pembaca ya jika ditulis nantinya, maupun kesanggupan untuk merendahkan emosi itu sendiri untuk sentimen itu ya. Jadi saudara, kita harus mampu mengendalikan emosi kita ketika kita berbicara ataupun ketika kita menulis karangan persuasi tersebut. Kemudian yang ketiga, bukti-bukti. Nah, sebagai dasar persuasi ini, fakta-fakta itu tetap merupakan faktor yang dapat menanamkan kepercayaan orang. Jadi kalau kita memberikan fakta bahwa ternyata menabung itu memang menjadi kaya ya, karena hemat itu pangkal kaya. Nah, ini akan berupa fakta yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya sehingga nanti mereka itu yakin dan terpengaruh, mereka akan menabung, karena kalau menabung pasti menjadi orang kaya begitu. Nah, kemudian saudara, selanjutnya dalam karangan persuasi ini tentu saja Anda bisa menggunakan ya berbagai hal ini untuk menulis karangan argumentasi ini. Anda bisa menggunakan teknik persuasi. Nah, teknik-teknik persuasi ini, saudara, Anda bisa gunakan. Yang pertama itu teknik rasionalisasi. Nah, rasionalisasi ini sebenarnya tidak lain dari argumentasi semu ya, suatu proses pembuktian mengenai suatu kebenaran dan bentuknya memang agak lemah. Tetapi ini memang rasionya memang ya terpenuhi itu ya, bahwa dapat dibuktikan sebetulnya kebenarannya karena masuk akal begitu. Kemudian saudara, yang berikutnya yang kedua adalah identifikasi. Teknik identifikasi ini adalah suatu proses yang dilakukan oleh penulis ya untuk menganalisis tingkat pengetahuan, kemampuan dan tingkat usia agar apa yang ditulis itu dapat terarah secara efektif dan tepat guna tentunya ya, tepat sasaran juga. Nah itu, jadi perlu diidentifikasi siapa sebetulnya nanti pembacanya. Kemudian yang ketiga, teknik ketiga itu teknik sugesti. Nah, teknik sugesti ini adalah suatu usaha membujuk ya atau mempengaruhi orang lain untuk menerima suatu keyakinan ataupun pendirian tertentu tanpa memberi sesuatu dasar kepercayaan yang logis. Itu tentu saja kepercayaan yang logis ini orang yang ingin dipengaruhi ya yang kita berikan. Jadi saudara, dengan adanya sugestif itu orang itu akan terpengaruh kepada apa yang kita sampaikan. Jadi tulisan kita itu betul-betul diikutinya sesuai dengan ya keinginan si penulisnya ya. Tentu saja demikian. Nah, oleh sebab itu saudara, ada lagi teknik konformitas. Nah, teknik konformitas ini adalah suatu keinginan atau tindakan untuk menyesuaikan diri atau mencocokkan diri dengan sesuatu yang diinginkan. Nah, ini juga bisa kita gunakan. Lalu ada teknik kompensasi. Nah, ini juga sebetulnya teknik kompensasi ini ada suatu tindakan atau suatu hasil dari usaha untuk mencari suatu pengganti ya bagi suatu hal yang baik tentunya yang tidak dapat menerima ataupun ya menerima sikap ataupun tindakan yang tidak dapat diperhatikan. Nah, ini kompensasinya, tindakan itu usaha untuk mencari suatu pengganti bagi sesuatu hal yang tidak dapat menerima ya ataupun sikap ataupun tindakan yang tidak dapat diperhatikan tadi. Nah, kemudian teknik penggantian. Nah, teknik penggantian ini adalah suatu proses yang berusaha menggantikan sesuatu maksud tentunya atau hal lain yang mengalami rintangan dengan suatu maksud ataupun hal lain yang sekaligus tentu saja menggantikan emosi
bendaan asli itu tentu saja kadang-kadang emosi cinta kasih yang asli. Nah, ini juga bisa Anda gunakan teknik ini. Lalu teknik proyeksi. Nah, teknik proyeksi ini adalah suatu teknik untuk menjadikan sesuatu yang tadinya subjeknya menjadi objek begitu. Oleh sebab itu, ya bisa jadi subjek bisa berubah menjadi objek. Nah, oleh sebab itu saudara, banyak sekali yang bisa Anda gunakan teknik tersebut. Namun sebetulnya macam-macam persuasi ini sebetulnya dapat Anda buat nanti dalam bentuk karangan persuasi berupa persuasi politik, kemudian persuasi pendidikan, persuasi advertensi atau iklan, dan persuasi propaganda. Saudara, persuasi politik ini salah satu jenis ataupun macam-macam persuasi ini, saudara, persuasi politik ini dipakai dalam bidang politik ya, oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang politik dan kenegaraan. Nah, ini sering kali digunakan oleh orang-orang partai begitu. Kemudian persuasi pendidikan. Nah, jenis persuasi ini sebetulnya persuasi pendidikan dipakai oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang pendidikan dan digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Ini biasa ya, kita misalnya itu dosen menyarankan kepada mahasiswanya agar membuat tugas sehingga ya nanti nilai akhir mereka akan menjadi lebih baik apabila tugasnya dibuat dengan baik. Apalagi kalau UTS dan UASnya baik juga. Nah, kemudian saudara, jenis yang lain adalah persuasi advertensi ataupun persuasi iklan. Nah, persuasi advertensi ataupun iklan itu bisa dimanfaatkan dalam dunia usaha ya, untuk memperkenalkan suatu barang ataupun jasa tertentu. Ya, misalnya Anda mengiklankan tentang ya air mineral. Nah, misalnya Aqua, minumlah Aqua jika Anda ingin sehat tubuhnya ya. Nah, kemudian saudara, jenis persuasi yang lain adalah persuasi propaganda. Saudara, persuasi propaganda ini dipakai oleh orang-orang dalam kegiatan kampanye. Nah, isinya biasanya itu bisa berupa informasi dan juga ajakan si penulisnya ya, sehingga pembaca nanti menuruti ya apa yang disampaikan dalam kampanye tersebut. Jadi misalnya, pilihlah saya sebagai gubernur Anda. Nah, nanti mereka akan memilih Anda, misalnya begitu ya. Ya, jadi saudara, saya yakin bisa membuat karangan persuasi ini, karena karangan persuasi itu sendiri adalah karangan yang bertujuan untuk mempengaruhi si pembaca sehingga nanti apa yang dibacanya bisa diikutinya sesuai dengan keinginan si penulisnya. Jadi saudara, silakan nanti Anda belajar untuk membuat karangan persuasi ya. Saya yakin Anda pasti bisa. Saudara, saya kira demikian pembahasan kita hari ini tentang karangan persuasi. Saya berharap Anda bisa menulis karangan persuasi ini dengan baik. Yang jelas ada 4 jenis karangan persuasi tadi yang bisa Anda lakukan, Anda tulis, yaitu karangan persuasi politik, karangan persuasi pendidikan, karangan persuasi advertensi atau iklan, dan karangan persuasi propaganda. Saudara, saya berharap Anda memahami apa yang saya sampaikan, dan silakan dibuat rangkuman ya tentang apa yang sudah saya sampaikan, yaitu tentang karangan persuasi. Kemudian kirim tugas tersebut ke email saya, dalman.bangka@gmail.com. Saudara, sebagai tambahan ya bagi Anda, silakan saja Anda membaca buku maupun membaca bahan-bahan di internet tentang
karangan persuasi ya sebagai rujukan Anda ataupun sebagai tambahan referensi Anda. Semakin banyak Anda mempelajari tentang karangan persuasi, saya yakin Anda akan semakin memahaminya. Bagaimana Anda membuat karangan persuasi itu sendiri ya. Saya yakin Anda pasti bisa. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada perkuliahan berikutnya. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.